Nah, coba kita lihat, kita sekarang akan ngitung kalau mau memprediksi populasi yang jangka waktunya panjang gitu ya. Jadi harus ngitung A pangkat T kali nilai komposisi populasi saat T0. Oke, kita lihat saja ya. Misal A matriks 2 kali 2 dan pasangan eigennya ini dan ini. Ya, udah dapat pasangan eigennya. Udah dihitung gitu ya. Nah, kemudian tuliskan vektor eigennya sebagai ini. Vektor kolom jadi ini V1 ditulis di sini dan V2. Kenapa ini digaris-garis? Karena sebenarnya rumus yang saya bicarakan ini berlaku untuk ukuran N kali N sembarang. Ya kalau 2 kali 2 ya ini cuma 2 komponen gitu ya. Nah, kemudian kita lihat ini, lihat penjelasan dulu. Kita lihat. Misalkan lambda 1 V1, V1-nya saya sebut C, D, V2-nya P, Q gitu ya. Sebenarnya jangan P, Q nanti ya nggak apa-apa lah. P-nya mau dipakai yang lain nanti di bawah. Adalah pasangan eigen dari matriks 2 kali 2. Maka saya punya apa? A kali V1 sama dengan lambda 1 kali V1. Itu dari definisi pasangan eigen ya. Demikian juga yang ini. A kali V2 sama dengan lambda 2 kali kali vektor eigen yang kedua. Oke? Bentar. Nah, kemudian saya akan susun sebagai berikut. Ini saya kalikan satu per satu. Ini juga saya kalikan satu per satu. Begitu. Demikian juga yang kanan. Kalikan satu per satu. Kemudian saya susun seperti ini. Apa ini? Ini dijajar. Ini kan vektor ya. Ini dan ini komponennya. Kemudian yang ini saya tulis juga di sini. Tentunya ruas kanan ini dan ini gitu ya. Jadi yang kolom 1 ini juga kolom 1 sama dengan ini. Yang kolom 2 ini sama dengan kolom 2 juga di sini. Oke. Nah, ini akan difaktorkan sebagai berikut. Ini ditulis sebagai perkalian matriks, dua matriks. Yang ini kita namakan matriks P, ini matriks A semula. Yang kanan saya tulis sebagai berikut. Betul nggak? Coba kalikan. C kali lambda 1 tambah P kali 0. Ini. Kemudian yang ini baris 1 kali kolom 2. C kali 0, P kali lambda 2. Nah, kalian cek aja dikalikan jadi ini. Nah, ini P yang merah dengan P yang biru ini beda ya. Makanya tadi baiknya nggak pakai P itu ya, yang ini. Jadi matriks A bisa kita tulis sebagai A kali P sama dengan P kali D. P itu apa? P itu adalah matriks yang isinya vektor-vektor eigen. Ini vektor eigen pertama, ini vektor eigen kedua. Ini. Jadi saya punya AP sama dengan PD. D ini adalah matriks diagonal dengan elemen-elemennya vektor eigennya. Harus urut ya. Kalau saya faktor eigen pertamanya ini CD, di sini harus lambda 1, jangan dibalik, jangan lambda 2, lambda 1 gitu. Ini vektor eigen 1, vektor eigen 2, maka di sini nilai eigen 1, nilai eigen 2. Harus sesuai pasangannya. Oke. Nah,
Ini nggak terlalu penting lah karena nanti di ujian akan diberikan yang memenuhi ini. Oke? Pokoknya supaya ini perkaliannya ngepas. Hah? Iya, supaya sama dengan ini. Saya atur ini harus nol. Yang pentingnya nanti ini lupa, nggak apa-apa, tapi matriks A bisa ditulis sebagai AP kali PD. P-nya tuh matriks berisi vektor-vektor eigen. D-nya tuh berisi nilai eigen. Ya, oke. Yang mau nyalin sih. Oke. Jadi yang pentingnya ini matriks A bisa ditulis sebagai AP kali PD. P-nya matriks yang dibentuk dari vektor-vektor eigen ini. Nah, ini ya. Vektor eigen 1, vektor eigen 2. Ditulis kolom ya. Nah, oke. Dari sini, ini bila nilai eigen A berbeda semua, jadi nanti di kuliah ini diberikan nilai eigennya berbeda semua. Jadi udah nggak usah diingat-ingat, pasti bisa dibuat bahwa P punya inverse. Nah, P punya inverse, maka sekarang dari sini saya kalikan gini. Eh, gini. Mana bolpennya? Hilang. Sebentar, bolpennya ketutupan. Dari sini A, P, saya kalikan P inverse. P inverse-nya ada. Dijamin. P, D, P min 1 gitu ya. P kali P min 1 adalah matriks identitas. Sehingga ruas kiri menjadi A saja. Ini A saja. PDP min 1. Gitu ya. Jadi A bisa ditulis sebagai PDP min 1. P ini tadi matriks yang dibentuk dari vektor-vektor eigen. P inverse harus dihitung. Matriks 2 kali 2 inverse. Oke. Lebih lanjut. Sekarang kita lihat. Kembali ke model populasi. Model populasi yang dibagi kelompok umur. Model populasi itu di depan kita udah bahas bahwa komposisi populasi di periode berikutnya di T plus 1 sama dengan matriks Leslie atau matriks model dikalikan dengan populasi saat ini gitu ya. Udah direkam? Udah. Kembali ininya ngagokin. Taruh di mana tuh ya? Nggak bisa ngumpet. Oke. Sehingga saya punya N1 sama A kali N0. N0 ini populasi saat awal ya. Waktu tahun ke-0 atau periode ke-0, pengamatan awal. Periode 1 A kali N0. A-nya saya ganti dengan PDP-1. Tentunya setelah dihitung nilai dan vektor eigennya. Bisa dibentuk ini. Oke. N2. N2 komposisi populasi dua periode ke depan ya. Sama dengan A kali N1. Nah, A kali N1 itu adalah A-nya saya ganti dengan ini. Tadi N1 saya ganti dengan yang biru ini. Oke. Kemudian perkalian matriks itu asosiatif, boleh yang mana dulu? Jadi ini saya satu kelompokkan. Nah, yang ini, yang tengah itu menghasilkan matriks identitas. Matriks identitas kali matriks lain nggak berubah.
Jadi matriks identitasnya bisa kita hilangkan ya. Nanti identitas kali diagonal ya diagonal. Sehingga hilang si I-nya. Jadilah ini. Oke, lanjut lagi. Coba N3. Belum. Coba saya hitung N3 ya. Secara manual. Di sini nggak ada. Supaya polanya kerasa. Ini saya menghitung N3. N3 populasi periode setelah 3 periode adalah A kali N2. A-nya saya ganti dengan PDP. Mana PDP? PDP min 1. N2-nya saya ganti dengan ini. PD kuadrat P min 1 N0. Sama dengan ini yang tengah saya satukan PD P min 1 kali P. D kuadrat P min 1 kali N0. Sama dengan ini menjadi matriks identitas lagi. Sehingga dapatnya PD D kuadrat P min 1 N0. Atau saya dapat PD 3 pangkat 3 P min 1 N0. Oke. Jadi secara umum kalian bisa dapatkan N T sama dengan apa? N1 ini, N2 ini, N3 ini, N yang ke T apa? Hah? PD pangkat T ya. P min 1 N0. Nah, jadi ngitung P sama P min 1 sekali ini diagonal pangkat T. Nah, enak sekali kalau diagonal. Karena ngitung matrik diagonal pangkat T itu mudah. Coba kita lihat ini. Coba. Kalau diagonalnya itu isinya, ini kan matrik diagonal. Tadi lambda 1, 0, 0, lambda 2 gitu kan ya. Matrik diagonalnya tadi yang di sini nih. Ini diagonalnya. Oh ya, salin dulu coba yang mau nyalin. Silahkan salin dulu. Ini di pause dulu. Nah, nah, sekarang saya akan lihat ngitung D pangkat T. Kita lihat kalau D itu isinya adalah matrik diagonal dengan diagonalnya itu adalah nilai-nilai eigen. Kalau D kuadrat gimana? D kuadrat itu sama dengan D kali D kan ya? D kali D sama dengan lambda 1, 0, 0, lambda 2 kali lambda 1, 0, 0, lambda 2. Kalau kita hitung menjadi ini lambda 1 pangkat 2. Ini ngapain? Sampai ini. Nah, kemudian baris 1 kali kolom 2 hasilnya 0. Baris 2 kali kolom 1 hasilnya 0. Baris 2 kali kolom 2 kalau dihitung hasilnya lambda 2 kuadrat. Lebih lanjut, coba. D pangkat 3 sama dengan D pangkat 2 kali D. Sama dengan D pangkat 2-nya saya pakai yang hasil terakhir tadi. Lambda 1 kuadrat 0, 0 lambda 2 kuadrat. Kali D-nya lambda 1, 0, 0 lambda 2. Kalau kalian hitung ini diperoleh lambda 1 pangkat 3, 0, 0 lambda 1 pangkat 3. Jadi enak menghitung D pangkat T itu tinggal hasilnya, lihat polanya. D kuadrat tinggal ininya, nilai eigennya dipangkatkan.
Jadi D pangkat T itu lambda 1 pangkat T, 0, 0 lambda 2 pangkat T. Gitu ya. Dengan demikian, perkalian ini nanti mudah. Memang harus menghitung dulu P, itu harus menghitung apa? Vektor-vektor eigen, dan nanti harus menghitung P inverse. Nah, tapi keuntungannya kalau kita menghitung populasi di periode 100, tinggal ini D pangkat 100 tuh mudah. Tinggal ini aja dipangkatkan 100 nilai eigennya. Jadi ngitungnya lebih mudah ketimbang ngitung pakai rumus N100 itu sama dengan A pangkat 100 kali N0. Susah A pangkat 100. Matriks A dipangkatkan 100, berarti 100 kali dikalikan. Oh, berabe. Kalau yang ini enggak, ini kan hanya sekali ngitung. Ini sekali ngitung, D pangkat 100 ya gampang. Tinggal bilangannya aja dipangkatkan 100. Oke, jadi cara ini bagus untuk ngitung populasi yang nilai T-nya besar. Kalau T-nya cuma 2 atau 3, udah aja dihitung. N1, AN0, N2, AN1, N3, A kali N2. Oke. Lanjut ya, notasinya pada lupa ya. Oh, waktu nyiapin juga saya dulu awal ganti buku lupa-lupa gitu. Nah, saya eh belum direkam lagi, belum ada yang ngasih tahu. Udah deh. Lanjut lagi. Nah, saya mau sebut ini P-1 N0. N0 itu tadi apa? Udah. Populasi awal ya. Menurut kelompok umur, dua kelompok umur dalam hal ini karena matriksnya 2 kali 2. P itu tadi apa? Hah? Vektor-vektor eigen, matriks yang dibentuk dari vektor-vektor eigen. Ini matriks yang dibentuk dari vektor-vektor eigen, P-1 dihitung inverse. D itu adalah matriks diagonal yang isinya nilai-nilai eigen. Lupa lagi. Nah, oke ya. P1N0 ini saya mau sebut sebagai C1 C2. Dihitung duluan. Oke. Sehingga rumus ini bisa saya tulis sebagai ini. Apa ini? Ini P kan ya? P ini diagonal pangkat T. Ini tadi yang asalnya apa? Ini sebut C lah gitu ya. Ini adalah P-1N0. Sama dengan yang sebelumnya ini. P D pangkat T P-1N0. P-1N0-nya kita sebut sebagai vektor C. PDT D pangkat T-nya kita tulis sebagai ini. P-nya vektor-vektor eigen ini. D-nya diagonal. Dipangkatkan T, tinggal masing-masing dipangkatkan T aja. Gitu? Oke. Nah, maka saya bisa, ini saya kalikan. Yang ini saya kalikan menjadi lambda 1 pangkat T kali C1. C1 ini taruh di depan. Yang ini, ya. Yang ini masih P ya, ini. Ini masih P. Ini berarti udah saya hitung diagonal pangkat T kali vektor C. Ini diagonal pangkat T kali vektor C. Lanjut lagi ngitung. Nah, bisa ditulis sebagai ini.
Ya. Ini aja kalikan satu per satu nanti didapat ini. Dengan demikian populasi periode ke T itu bisa dihitung dari ini. Gitu ya. Banyak tahapan ngitungnya. Harus menentukan C dulu, harus menentukan yang pertama pasangan eigen membentuk matriks D dan P, ngitung P inverse, ngitung vektor C, baru dapat ini. Lupa. Eh, lupa kan? Harus latihan. Oke, kita lihat latihannya. Nanti ujiannya ya gini juga. Gitu ya. Kita lihat contoh ini. Kita akan mengulang prosedur di atas dengan menjalankan contoh ini. Oke, saya klik aja dulu. Harus buka tutup nih. Ini kenapa ini menghalangi gini ya? Ini gimana ya supaya nggak muncul? Sebentar. Yang di rumah sih nggak lihat, yang di sini lihat. Ini ngehalangin nih. Klik bawahnya. Lumayan. Ini apa ini? Nggak ngerti saya. Oke, kita akan bolak-balik. Ini udah direkam ya. Kita akan bolak-balik antara slide-nya ini. Kita lihat. Ini ada matriks A dengan N0 sekian. Tentukan jumlah populasinya menggunakan pasangan eigen dari A. Maksudnya ya ini. Tahapannya tentunya harus menghitung pasangan eigennya dulu ya. Harus ngitung pasangan eigennya. Nah, ini udah dihitung pasangan eigennya ini. Lihat prosedur di kuliah sebelumnya. Jadi dari matriks A diperoleh lambda satunya sekian, lambda duanya sekian. Ya. Ini apa sih? Jelek. Ini lambda 2 harusnya. Gitu ya. Oke, ini pasangan eigennya. Dari situ saya bentuk matriks P dan matriks D. P-nya itu adalah vektor eigen 1, vektor eigen 2. Ditulis kolom ya. Hati-hati jangan keliru. Tulisnya kolom 1 2 min 1 1. D-nya nilai-nilai eigennya sesuai urutan. Kalau ini vektor eigen 1, maka matriks ngitung P min 1 dulu nanti diagonalnya belakangan. P min 1-nya ya 1 per determinan. Ini ditukar posisi, ini dijadikan minus ya. Ya ini tukar posisi masih tetap, ini jadi minus. Hitung, dapat ini. Oke. C tadi apa C? Lupa. C adalah P min 1 kali N0. Jadi saya hitung P min 1 kali N0. P min 1 kali ini N0-nya 21. P min 1 kali N0. P min 1-nya ini kali ini. Percaya aja hasilnya ini kalau dikalikan. Ini udah dicarikan contoh yang bisa bulat gitu ya. Jarang-jarang gitu bisa dapat bulat gini. Kemudian, nah masuklah rumus ini. Komposisi populasi di periode ke T itu C1. Diagonalnya udah nggak usah dibentuk karena udah bentuk ini. V1 lambda 1 pangkat T, C2 V2 lambda 2 pangkat T. Udah langsung bentuk aja di situ. C1
Ini C1 ini. Ini C1, C2 ini ya. Apa ini? V1 ya. C1 V1 lambda 1 pangkat T. C2 ini C2 ya. Vektor eigen 2 kali ini. Oke ya. Oke, kalau dihitung dapatlah ini. Itu menjawab pertanyaan yang A. Ini yang A. Tentukan jumlah populasinya NT menggunakan pasangan eigen dari A. Jadi udah kita tulis ini. NT-nya pasangan eigen dari A. Udah ya? Lanjutannya. Lanjutannya baca dulu soalnya apa belum dibaca. Perkirakan jumlah populasi untuk T yang sangat besar gitu ya. Relatif ini tuh sangat besar tuh. Kalau bakteri mungkin seminggu juga udah T-nya besar. Kalau untuk gajah mungkin 50 tahun baru T-nya tuh besar gitu ya. Atau 100 tahun. Nah, perkirakan populasinya. Kita lihat lagi. Ini udah dapat nih. Tadi kan NT sama dengan ini. Nah, untuk T yang besar, bagian dari solusi NT yang berhubungan dengan vektor eigen V2 akan menuju 0. Maksudnya ini nih. Ini kan yang berhubungan dengan vektor eigen kedua. Ini akan menuju 0. Kenapa? Karena ada faktor setengah pangkat T. Ya bayangkan ya T-nya besar sekali. Berarti setengah kali setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Ini limitnya menuju 0. Ya. Jadi karena ini menuju 0. Sehingga sedangkan bagian solusi NT praktis akan membesar karena faktor yang ini. Nah, yang pentingnya bahwa ya memang ini kalau menuju Takiga ini juga menuju Takiga ya. Yang ini praktis enggak kontribusi. Tapi yang pentingnya di sini adalah bahwa kalau T-nya besar sekali, T-nya besar sekali, ini praktis 0 karena faktor ini. Yang ini adalah nilainya kelipatan dari, ini kan bilangan ya, bilangannya meskipun besar, kelipatan dari vektor eigen yang pertama. Aduh, internetnya tidak stabil katanya. Jadi untuk jangka waktu yang panjang, solusinya atau komposisi populasinya hanya dipengaruhi oleh vek, apa, vektor eigen yang istilahnya yang dominan, yang nilai eigennya paling gede. Nilai eigennya yang paling kecil hampir nggak kontribusi. Dan hasilnya mendekati vektor eigen yang pertama. Ya. Kelipatan sebenarnya, kelipatan vektor eigen yang pertama ya. Oke, begitu saja nanti soalnya di ujian juga. Oke, saya akan hitungkan pasangan eigen dari A sekarang. Mundur. Nah, mencari nilai eigen itu kita bentuk ini. Kita hitung determinan dari A min lambda I sama dengan 0. A min lambda I isinya adalah matriks A, cuma diagonalnya dikurangi lambda. 3/2 kurangi lambda. Oh, determinannya. Determinan dari, atau kalau determinan kan simbolnya pakai mutlak. Jadi nggak usah pakai kata determinan lagi. Sama dengan 0. Nah, saya hitung. 1 min lambda kali 3/2 min lambda dikurangi
setengah kali 1 sama dengan 0. Ini menjadi apa? Lambda kuadrat. Apa tuh? 3/2 ditambah 1. Jadi berapa? Min 1/2 tambah 1 berapa? 2/2 ya. 2/2 lambda. Kemudian di apa ini? Tambah 3/2 gitu. Kalau nggak salah ngitung. Min 1/2 sama dengan 0. Bener nggak ini teh? Lambda kuadrat. eh nggak ngikuti saya. Pusing. Ini pokoknya hitungannya bener nggak? Min berapa ini? 1 ya? Hah? +1. Jadi apa ini? -2 ya, itu ya. Arti lambda tambah setengah ya, sama 0. Betul nggak? Oh, nggak salah. Min juga. Betul? Nah, dapatlah lambda 1 sama dengan 2, lambda 2 sama dengan setengah. Benar nggak? Eh, yang solusi. Coba intip dulu. Betul ya? 2 sama setengah. Nah, biasakan me- me- menyusun yang lebih besar nilainya sebagai lambda 1. Ada tujuannya nanti di berikutnya. Jadi sebenarnya boleh aja lambda 1/2, lambda 2 2 gitu ya. Tapi sebaiknya yang paling besar indeksnya paling kecil. Oke. Kemudian kita mau cari vektor eigennya. Mencari vektor eigen. Caranya adalah kemarin A min lambda I kali vektor eigen harus jadi vektor 0. Nah ini lambdanya ada 2, 1/1. Untuk lambda 1 sama dengan 2. Nah, A min lambda 1 kali I kali vektor eigen sama dengan 0. A min lambda 1 I, kita lihat A aja ini. 1/1 setengah 3/2. Jadi matriksnya 1, apa tadi? Udah lupa lagi. 1/1 setengah 3/2. 3/2. Bener gitu? Nggak yakin. Betul. Tapi dikurangi lambda 1. Berarti diagonalnya dikurangi lambda 1. 2. Kurangi 2. V-nya sebut aja vektornya apa? P, Q. Jangan P lah. P dipakai untuk itu. Apa vektornya? eh, eh, CD itu ya. C dipakai untuk populasi. Hitung populasi apa? M, N gitu ya vektornya. Nah, saya hitung ke pinggir. 1 - 2 jadi min M ditambah setengah N sama dengan 0. M min setengah N sama dengan 0. Nah, ini kalau saya kalikan -1, persamaan dikalikan nggak apa-apa ya. Kali min nggak berubah. M min setengah N sama dengan 0. Yang bawah juga M min setengah N sama 0. Jadi praktis kita punya hanya satu persamaan aja. Pilih M-nya. Kalau
ada dua bilangan gak diketahui, tapi persamaannya cuma satu, maka yang satu bisa dipilih bebas. Saya pilih pilih M-nya sama dengan apa? Ngikuti solusi ini. Ah, nggak ada di solusi. Sama dengan apa? K gitu ya. Saya nggak pakai T lagi karena T-nya untuk periode. Maka N-nya berapa? M min setengah N sama dengan 0. K min setengah N sama dengan 0. Jadi N-nya sama dengan berapa? Berapa tuh? Hah? 2 ya? Eh, 2K ya? Tuh. Jadi vektor eigennya V itu adalah sama dengan M-nya K, N-nya 2K. K-nya berapa? K-nya bilangan real, asal K-nya nggak 0. Nggak boleh 0 vektor eigen. Hah? M-nya sembarang bilangan. Ini kita kan mau nyari M dan N. M-nya berapa, N-nya berapa? Karena cuma ada satu persamaan dengan dua bilangan nggak diketahui, yang satu boleh dipilih bebas. Kalau mau tambahkan di sini K bilangan real. K-nya tapi nggak 0. Dari situ dicari N-nya. Kalau M-nya K, N-nya berapa? Jadi vektor eigen tuh banyak ya. Nah, kalau kita lihat lagi ke solusi tadi, di sini hanya ngambil satu buah aja. Nggak pakai M dan N kan nih. Nah, jadi untuk mengerjakan soal yang ini, itu cukup diambil setelah didapat gini. Ini boleh diambil P-nya sama dengan ambil aja berapa aja. Saya ambil K-nya 1, itunya 2. Mau ambil K-nya 5, ininya 10 juga boleh. Jadi di hitungan ini 5, ini 10 boleh. Nanti ke bawahnya nggak akan berubah. Karena ada faktor P inverse juga nanti. Ya, jadi V1 ini sebenarnya vektor eigennya banyak. Gitu ya. Tadi K, bawahnya 2K. K 2K. K-nya berapa aja? Ini cukup ngambil satu nilai. Waktu ngitung populasi jangka sembarang T. Oke. Sekarang saya mau cari vektor eigen yang kedua. Untuk lambda 2 sama dengan berapa tadi? Setengah ya. Kerjakan lagi kayak di atas. A min lambda 2i kali vektor V sama dengan 0. A, oh sorry. A min lambda 2i-nya dihitungnya langsung. Tadi matriks A itu 1 min lambda 2 setengah. Ini setengah. Ini 1. Ini 3/2 dikurangi setengah. Vektornya namakan lagi MN nggak apa-apa ya. Nanti MN-nya kan udah nggak muncul tuh setelah dapat vektornya. Ini sama dengan 0. Ini vektor 0. Kalikan lagi kayak tadi. Setengah M ditambah setengah N sama 0. M 3/2 dikurangi setengah jadi 2 ya. Tambah 2 N sama 0. Ini saya kali 2 sehingga diperoleh M ditambah N sama 0. Ini juga M tambah
Kok ini 2 ya? 3/2 dikurangi setengah teh 1. Ini. Tambah N sama dengan 0. Nah, kembali ada 2 persamaan. Ada 1 persamaan. Ini karena sama aja. Dengan 2 bilangan nggak diketahui. Maka saya bisa pilih ini. Pilih M-nya sama dengan K. K-nya nggak 0 ya. Maka N-nya sama dengan min K. Didapat dari sini. Ya. M-nya K, N-nya min K. Jadi faktor eigennya yang kedua ya. Oh, ini sebaiknya dikasih indeks ya. Faktor eigen yang pertama, ini yang di atas. Pertama, saya namakan V1. Ini faktor eigen yang kedua, V2 sama dengan K min K. K-nya bilangan real, K-nya nggak boleh 0. Supaya jangan jadi faktor 0. Nah, untuk menghitung NT populasi periode ke T, ini ambil V2-nya boleh sembarang aja, tertentu. Seperti di jawaban ini, ngambil V2-nya min 1,1 boleh. Pokoknya memenuhi hubungan ini. Mau ngambil ini juga boleh ya. 1 min 1 boleh. Atau kalau di jawaban soal, di jawaban soal diambilnya min 1, K-nya min K-nya 1. Mana aja mau ngambil 10, min 20 boleh. 10 min 10 boleh. Atau min 100, ininya 100 boleh. Ambil aja pokoknya 1 vektor tertentu dari ini. Kenapa saya hitung? Untuk menjelaskan bahwa vektornya ini ambil 1 angka saja. Ya, waktu ngitung nanti untuk MT ini. Ayo lo pusing, Pak. Kan? Pusing. Mau disalin dulu ini? Atasnya udah belum? Nanti lihat aja videonya. Panjang. Lanjut lagi ke teorinya. Ini udah selesai. Nah, secara umum, bila populasinya dibagi atas N kelompok umur, gitu ya, dibagi 3 kelompok umur atau 4 kelompok umur, tergantung populasinya gitu ya, tergantung apa jenis populasinya. Kalau dibagi N kelompok umur, maka A-nya pasti matriks N kali N. Nilai eigennya ada sebanyak N. Vektor eigennya sebanyak N. Nah, rumusnya sama aja dengan yang ini. Bisa ditebak. Maka jumlah populasi ke periode ke T tinggal C1 vektor eigen 1 lambda 1 pangkat T. C2 vektor eigen 2 lambda 2 pangkat T. Dan seterusnya. C1, C2, C sampai Cn itu apa? Kita lihat C itu kan tadi di depan sama dengan P inverse kali populasi awal. Yang isinya nanti adalah vektor C1 sampai Cn. Jadi ini hanya perumuman aja. Biasanya nggak keluar. Yang keluar hanya 2 kali 2. Kalau udah 3 kali 3 aja udah berapa? Kita nggak membahas inverse dari matriks 3 kali 3. Oke? Nah, sekarang mau dilihat kondisinya bila lambda 1 itu paling gede disusun. Lambda 1 tuh yang mutlaknya paling gede.
yang nilai mutlaknya paling gede. Ini kan lambdanya ada sebanyak n. Ini yang paling gede. Nah, saya tulis sebagai berikut. Oh ya, tujuannya sekarang mau ngapain ke bawah? Mau memprediksi populasi untuk T yang sangat besar. T menuju tak hingga. Nah, untuk memprediksinya kita lihat gini. Ini semua ruas saya bagi dengan lambda 1 pangkat T. Ingat lambda 1 kan bilangan. Jadi dibagi bilangan ini. Oke, jadi ini dibagi lambda 1 pangkat T habis tinggal 1. Yang ini menjadi lambda 2 dibagi lambda 1 pangkat T. Yang sebelahnya lambda 3 dibagi lambda 1 pangkat T. Sampai yang terakhir. Begitu. Nah, untuk jangka panjang T menuju tak hingga, maka kita lihat ini. Tadi lambda 1 itu kan yang paling besar. Lambda 2 lebih kecil dari lambda 1 mutlaknya ya. Yang penting nilai mutlaknya. Sehingga ini kurang mutlaknya kurang dari 1. Ini semua yang ini kurang dari 1. Dipangkatkan tak hingga. Ini hasilnya 0. Ya. Ini bilangan kurang dari 1. Baik positif atau negatif, misalnya min sepertiga pangkat T, ya menuju 0. Setengah pangkat T, ya menuju 0. Jadi ini semua menuju 0. Tinggallah yang ini. Jadi untuk T yang besar, NT dibagi lambda 1 pangkat T, hasilnya hanya yang suku pertama aja. Ini nggak ada T-nya, langsung aja. P1 tuh vektor eigen, C itu hasil tadi ngitung P min 1 kali N0. Oke, silahkan dihayati dulu sebentar. Coba lihat ini dulu sebelum dilanjut. Saya punya barisan, ini sebenarnya nanti jadi MT-nya itu populasinya. Ini konvergen diketahui ke titik set, ke nilai set. Maka AT plus 1 konvergen ke nilai berapa? Hah? Hah? Betul, berapa? AT kali set. Ah, gimana sih? Nggak ngerti. Hmm? Coba pakai barisan yang nyata. Barisan ini. 1/2, sepertiga, seperempat. AN-nya sama dengan seper-N ya. AN plus 1-nya 1/N plus 1 dan seterusnya. Mana? Ah, ini. Koma lagi. Terus, pantesan itu pinggirannya yang di... Nah, barisan AN konvergen ke berapa? Ah, kalau N-nya menuju tak hingga, menuju berapa dia? 0 ya. AN plus AN ini seper N. AN seper N. Jadi AN sama dengan seper N. Kalau N menuju tak hingga, dia menuju 0. Betul? Kalau AN plus 1 menuju berapa? Hah? Iya, berapa? 0 juga kan? Kan kalau konvergen itu artinya buntutnya menuju titik ini. Kalau si AN menuju ke 0, si AN plus 1 apalagi gitu kan? Ini si AN menuju 0. Si AN plus 1 yang menuju 0 juga lebih-lebih gitu kan? Jadi kalau ada yang atas pakai N saya indeksnya. Yang bawah pakai T. Ya jangan bingung, sama aja. AT ini konvergen ke set. Kalau AT plus 1 ya konvergen ke set juga kan? Ah, udah saking bingungnya kalian jadi ya udah begitu. Nah, dengan demikian saya punya
Saya lanjut dulu yang sini. Ini dulu. Kecepatan saya ngejelasinnya. Dipakainya nanti untuk yang kedua. Nah, tadi yang udah lupa ceritanya, limit ini untuk berarti untuk jangka panjang praktis yang ini nol semua karena ini nol faktor ini. Karena lambda satu paling gede ini kurang dari satu jadi nol. Jadi menuju sini. Dengan demikian populasi NT ini akan sebanding dengan vektor V1. Kenapa? Karena ini kalau jangka panjang berarti apa? Oh, sorry. Belum direkam. Udah. Oke ya. Jadi untuk jangka panjang praktis NT itu sama dengan lambda satu pangkat T C1 kali vektor eigen satu. Nah, ini kita lihat lambda satu bilangan. Ini saya kalikannya ke sana. Lambda satu skalar. Pangkat T ya skalar. C1 skalar. Tadi komponen dari C. Jadi untuk jangka panjang maka solusinya atau komposisi populasinya akan searah dengan vektor eigen yang pertama. Ya. Nah, lebih lanjut ini susah nih harus pikir. Lebih lanjut ada yang kedua ini. Kita lihat ini. Tadi saya punya limit T menuju tak hingga NT. Ingat NT itu jumlah populasi di periode ke T. Komposisi populasi ya. Muda dan tua gitu di posisi. Satu pangkat T. Sama dengan C1 V vektor eigen 1. Sekarang limit T menuju tak hingga itu NT tambah 1 dibagi lambda 1 pangkat T plus 1 periode berikutnya lagi berapa? Sama kayak tadi kan T1 V1. Ya, kalau ini yang saya namakan tadi barisan AT. Kalau AT menuju ke sini, ya AT plus 1 ya menuju ke situ juga limitnya. Jadi saya punya hubungan untuk T yang besar sekali, gitu ya. NT dibagi lambda 1 pangkat T itu akan sama. Ini sama kan? Jadi yang kirinya juga sama. NT plus 1 per lambda 1 pangkat T plus 1. Atau NT plus 1 sama dengan lambdanya bilangan bisa dibagi jadi lambda 1 NT. Nah, ini populasi berikutnya sama dengan tinggal lambda 1 aja kali populasi sebelumnya. Kalau yang di depan kan populasi berikutnya sama dengan matriks model kali populasi sebelumnya. Gitu ya. Kalau sekarang untuk jangka panjang ternyata populasi berikutnya hanya sebesar kelipatan dari populasi sebelumnya. Jadi ininya nggak matriks. Lambda 1 aja. Untuk T-nya yang besar. Bingungin. Biarin aja. Ditanya ini sama Pak Oki biasanya. Berapa gitu. Yang ini nih. Ya nanti aja lihat di soal tutorial ya. Lanjut lagi. Sedikit lagi, sedikit lagi.
Nah, ini berhenti dulu ngitung NT-nya. Keluar dulu si Frobenius ada satu rumus dari dia. Kesukaan Pak Oki juga ini. Catat aja. Ya. Lambda satunya sampai pikun dia. Lambda satu, lambda dua, lambda tiga itu apa? Nilai eigennya. Ah, ini kan dikali silang dibagi lambda satu pangkat T plus satu dibagi lambda satu pangkat T. Tinggal lambda satu saja. Iya, karena lambda satu tuh bilangan kan nilai eigen. Kalau matriks nggak boleh dicoret ya, vektor nggak boleh dicoret. Nah, sudah. Nah, kita keluar dulu sedikit lagi. Wah, sampai benar sampai 20 mungkin. Matriks A ukuran N kali N dengan elemennya nggak boleh negatif, itu disebut matriks primitif. Jika terdapat bilangan bulat K sehingga semua A pangkat K positif. Jadi A-nya tadinya boleh ada nolnya, boleh positif semua. Kalau positif semua ya pasti matriks positif. Boleh ada nolnya. Nanti kalau A kali A, dilihat positif semua enggak hasilnya. Kalau belum, dikalikan A lagi. Kalau suatu saat dikalikan A terus, jadi positif semua elemennya, maka matriks itu disebut primitif. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini Peron Frobenius mengatakan bila A merupakan matriks primitif, maka kesimpulan ini semua betul. Terdapat nilai eigen yang berupa bilangan real positif. Kemudian dari sekian banyak nilai eigen, ada satu yang paling besar. Jadi nggak mungkin yang paling besar nilainya kembar gitu. Nilai eigennya misalkan 3, 3, 2, min setengah gitu. Nggak mungkin. Yang ke satu ada yang paling besar mutlaknya. Misalkan nilai eigennya min 4, 2, 3, setengah. Pokoknya ada yang sendirian yang paling besar. Komponen dari vektor eigen V1, jadi vektor eigennya V1-nya semuanya positif isinya. Si vektor eigennya ya. Oke, itu kalau matriksnya matriks primitif. Kita lihat ini matriks A. Kalau udah positif isinya semua, ya A kali A pasti positif ya. Kalau udah positif semua, pasti matriks primitif. Oke, saya kasih yang belum primitif, tapi dia belum kelihatan primitif. Sel A-nya ini. Ini matriks primitif enggak ya? 2, 3, 1. Nah, kalau mau untuk menguji dia matriks primitif atau bukan, ini karena masih ada 0, kita hitung A kali A. 0, 2, 3, 1. 0, 2, 3, 1. Dikalikan berapa tuh? Menjadi 6. 0 kali 2, 2 hasil 1. 3 kali ini 3. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7. Nah, A kuadrat ternyata udah jadi positif semua. Berarti ini matriks positif. Kalau yang enggak matriks primitif. Jadi ada K sehingga A pangkat K jadi ini positif semua. Yang bukan matriks primitif ini contohnya. B. Saya kasih matriks diagonal ini. 2, 0,
0,4 gitu. Sebentar, saya perlu baca ininya dulu. Oke. Ini contoh matriks yang bukan positif. Kalau saya kalikan B kuadrat, hasilnya apa? Matriks diagonal, ingat kalau dikuadratkan tinggal ininya aja. 2 kuadrat, 0, 0, 4 kuadrat. B pangkat 3, isinya nanti 2 pangkat 3, 0, 0. Kalau dihitung ya, tinggal gitu aja kalau matriks diagonal. Dipangkatkan berapapun, pasti yang ini 0 kan? Yang ini 2 pangkat K, B apa? 4 pangkat K. Nah, ini bukan matriks primitif. Karena dipangkatkan berapapun, nggak mungkin semua komponennya jadi positif. Tetap yang ini jadi 0. Nah, ini bukan matriks primitif. Kalau yang ini, baru dihitung pangkat 2 aja udah positif semua. Nah, itu matriks primitif namanya. Oke. Jadi kalau punya matriks primitif, maka memenuhi ini. Nah, ini matriks primitif. Saya lanjut. Nilai eigennya kalau dihitung ini 3 dan 1. Vektornya ini. Vektor-vektor eigennya. Nah, untuk T menuju tak hingga, maka MT akan bertambah dengan faktor ini. Ini sebenarnya balik ke yang sini. Jadi kalau saya hitung ulang kayak yang contoh tadi, untuk T yang besar, NT plus 1 sama dengan lambda kali NT. Lambda 1. Ya. Nah, lambda satunya ini 3. Jadi praktis memenuhi NT plus 1 untuk T yang besar ya. Sama dengan 3 kali NT. Populasi berikutnya 3 kali populasi sebelumnya. Kalau T-nya besar ya. Untuk T yang besar. Sebenarnya nggak persis sama ya. Hampir gitu ya. Untuk T yang besar. Jadi ini kalau dihitung benar nggak? Coba kita lihat aja di sini. Ini N0 ini. Mana N0? N0 yang hijau. Kalau dihitung N1 ini. N2 ini. Ini kalau dihitung benar-benar eksak gitu ya. Pakai yang rumus yang nilai eigen tadi. N3, N4. Kita lihat. N-nya ini makin besar, makin mendekati ini. Ini yang saya gambar, ini yang merah itu adalah vektor-vektor eigennya. Mana tadi? Coba. Vektor eigennya kan 1,1 sama min 1,1. Ini 1,1 tuh di sini. 1,1. Jadi vektor eigennya sepanjang ini. Ini vektor eigen yang ke-1. Ada banyak ya. Ini vektor eigen yang kedua. Tapi sebagai vektor ya, boleh di sini boleh yang mana aja. Nah, kalau N-nya besar, ini baru 4. Lihat ini populasinya makin mendekati vektor eigen yang pertama. Jadi kelipatan dari vektor eigen yang pertama. Nanti N5 makin berimpit lagi dengan vektor eigen 1. Makin besar T-nya, maka komposisi populasinya itu akan mendekati vektor eigen yang ke-1. Saya lupa bilang di depan, nah pasangan nilai eigen terbesar dengan vektor eigennya itu dinamakan pasangan eigen yang dominan. Karena untuk jangka panjang, populasinya akan mendekati vektor eigen tersebut. Pusing. Kalau pusing ya sudah, udahan. Kita udahan, nanti kita lihat di soal-soal ya. Teorinya memang pusing.